termasuk narasi akhir zaman, the last day, ya, yaumul akhir, itu di mata mereka masuk dalam kategori narasi-narasi yang membahayakan. Salah seorang ustadz yang juga dijuluki sebagai ustadz akhir zaman harus berurusan dengan pihak keamanan untuk memenuhi panggilan, dimintai keterangan atas beberapa statement ceramahnya yang entah dianggap berita atau datanya kurang valid atau ada hal-hal yang lain yang intinya perlu diklarifikasi. Singkatnya, sang ustadz memenuhi panggilan namun atas desakan umat Islam, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para penikmat kajian dakwahnya. Singkatnya, sang ustadz kemudian bisa bebas kembali melanjutkan ceramahnya. Saya tidak ingin menganalisa tentang kenapa dan lain seterusnya, tapi justru statement dari Bapak Fahri Hamzah atas peristiwa tersebut yang menarik untuk kita kaji, ya. Di mana beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ada dari sebagian oknum ataupun mereka-mereka yang salah kaprah, termakan oleh stigma jahat bangsa barat terkait dengan narasi akhir zaman. Kenapa bangsa barat dalam hal ini Amerika dan yang bersamanya, ya, memandang bahwa narasi ataupun pembicaraan seputar akhir zaman tidak bisa dilepaskan dari narasi kaum ekstremis, kaum radikal dan semisalnya yang berpotensi untuk membahayakan atau mengguncang hegemoni yang selama ini sudah mereka cengkeramkan ke seluruh dunia Islam. Mengapa demikian? Dalam pandangan barat, jadi setelah barat membuat analisa, ikhwan fillah, jadi ini hebatnya mereka, ya, sampai melakukan pendataan yang namanya RAND Corporation ini memiliki lebih dari 50.000 analis, peneliti, pengamat yang disebar di 5 benua, di lebih dari 160 negara untuk mengamati segala macam perkembangan yang nanti hasil resumnya dijadikan sebagai kebijakan dari negara masing-masing. Sosial, politik, ekonomi, terorisme, dan lain-lainnya ini mereka tuangkan, ya, yang kemudian masing-masing negara akan membayar mahal dari semua hasil penelitian mereka. Ya, kalau Anda mengenal sosok yang namanya Sidney Jones, nah kira-kira seperti itulah cara kerja mereka. Membuat berbagai macam analisa, lalu kemudian analisa tersebut dijadikan sebagai kebijakan di masing-masing negara, dan yang paling banyak dibahas ini adalah yang tak kalah penting ketika membahas tentang bagaimana perkembangan dunia Islam. Sampai pada tingkat mereka mampu meneliti para penulis, para ustadz, para mubalik. Misalnya, kalau ada penulis buku dengan ketebalan sekian, berapa kali kata-kata jihad, kata-kata i'dad, kata-kata hijrah muncul, gitu ya. Kalau buku setebal 1000 halaman kok kemudian hanya ada satu kata-kata jihad, oh ini nggak masuk dalam kategori berbahaya, gitu ya, nggak ngefek, nggak mengaruh, gitu ya. Tapi kok buku tipisnya cuman 100-200 halaman, kata-kata itu muncul sampai 100 kali, 200 kali. Wah, ini mereka sampai sebegitu pemetaannya, ya. Jadi mereka berbicara benar-benar pakai data. Ceramah 1 jam, kalimat ini muncul berapa kali? Kata-kata iman, hijrah, jihad, khilafah, daulah, jamaah, imamah, bai'ah dan semisalnya itu masuk dalam terminologi-terminologi yang kemudian harus diwaspadai. Nah, ternyata bukan hanya kalimat-kalimat itu, termasuk narasi akhir zaman, the last day, ya, yaumul akhir, itu di mata mereka masuk dalam kategori narasi-narasi yang membahayakan. Ya, ikhwan fillah, barangkali kalau narasinya adalah jihad, i'dad, kemudian kalimat-kalimat semisal, kita masih nalar. Tapi kenapa narasi akhir zaman kemudian dimasukkan dalam kategori? Ini yang kemudian kita perlu merenung. Ternyata mereka memang jauh lebih peka daripada kita. Mereka lebih paham daripada kita. Mereka lebih prepare, lebih persiapan daripada kita. Kita umat Islam yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW justru relatif tenang dan santai. Sementara mereka yang
notabene tidak beriman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, tapi mereka percaya bahwa janji Nabi akan menjadi kenyataan. Bahwa orang-orang Yahudi di tahun 2015, tahun 2005, mereka sudah menanam lebih dari 2,2 juta batang pohon gorkot. Apa coba ini kalau bukan persiapan mereka sangat-sangat matang. Nah, ikhwan fillah, ya, maka nanti kita akan mengetahui kenapa mereka begitu takut dengan narasi akhir zaman. Ya, karenanya di sini yang perlu kita luruskan bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, narasi akhir zaman adalah bagian daripada konsekuensi beriman kepada yaumul akhir. Al-imanu bil yaumil akhir bagi kita adalah harga mati karena itu merupakan rukun iman. Bahkan di antara rukun iman yang 6, maka al-imanu bil yaumil akhir adalah iman yang paling sering disandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita akan banyak menemukan hadis-hadis yang berbicara mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan akhir untuk bersafar lebih dari 1 hari kecuali harus bersama orang mahramnya. Dan banyak lagi iman kepada Allah dikaitkan dengan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir dikaitkan dengan semua gerakan moralitas, adab kita, sopan santun kita, komitmen kita. Itu semuanya selalu dikaitkan dengan al-imanu bil akhir. Dan konsekuensi daripada beriman kepada yaumul akhir, pasti beriman kepada tanda-tandanya. Nggak ada gunanya kita percaya dengan makhluk yang bernama singa, kalau kita nggak ngerti bentuknya singa. Nanti di tengah hutan ketemu singa senyum sama kita, kita balas senyumnya. Nggak tahu kalau dia mau menerkam kita, kan begitu. Nah, ikhwan fillah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yaumul akhir, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau masih pada wilayah tanda-tanda kiamat kecil, biasanya tak terlalu mengkhawatirkan. Nggak terlalu dianggap membahayakan. Tapi begitu masuk kepada narasi akhir zaman yang bercerita tentang tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, disinilah nampaknya ideologi ini, kalau dipertahankan oleh umat Islam, kalau diyakini oleh mereka, ini tentu sangat membahayakan. Dan ini catatan penting. Bangsa Barat mengetahui, bangsa Barat betul-betul paham bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukan pada kemenangan militer, bukan pada kemenangan fisik, tapi kemenangan yang sesungguhnya ada pada kemenangan ide dan ideologi. Dan inilah kemenangan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemenangan hujjah wal bayan. Kemenangan tentang keyakinan. Jadi Anda, kalau sudah meyakini bahwa Romawi dan Persia akan dikalahkan oleh umat Islam, walaupun hari ini Anda meninggal duluan, maka kita telah menang. Ya, kita telah menang. Tapi sebaliknya, kalau kita punya keyakinan yang menyimpang, walaupun hari ini kita berkecukupan, walaupun hari ini kita hidup dalam kemapanan, maka kita dinyatakan kalah. Para nabi dan rasul yang mereka terbunuh sebelum menyaksikan janji kemenangan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, mereka sampai pada analisa bahwa hari ini abad ke-21 adalah dunia sedang dipaksa untuk masuk pada perang generasi yang keempat. 4GW. Apa yang dimaksud dengan perang generasi keempat? Jadi kita mengenal ada perang generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Terlepas dari perbedaan seperti apa contohnya, saya lebih tertarik untuk menggambarkan perang generasi pertama itu seperti perang zaman Nabi. Perang kolosal. Seperti waktu zaman dulu belum ada yang namanya Indonesia. Perangnya Majapahit, perangnya Sriwijaya. Jadi betul-betul adu di medan perang. Menggunakan senjata manual. Ya, ini generasi pertama. Perang generasi kedua sudah naik level senjatanya. Seperti Al-Fatih,
ataupun Sulaiman Al-Qanuni, ataupun Salahuddin Al-Ayyubi sudah menggunakan manjanik, sudah menggunakan benteng yang beroda, sudah menggunakan senjata-senjata yang lebih menimbulkan daya rusak lebih hebat. Perang generasi ketiga, ini seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Pesawat terbang, bom nuklir, ini sudah mulai digunakan. Daya rusaknya lebih parah lagi. Tetapi musuh kemudian menyadari bahwa hari ini mereka sedang masuk pada perang generasi yang keempat. Apa hakikat daripada perang generasi keempat? Perang untuk memikirkan, memenangkan hati dan pikiran. Ya, merebut perasaan manusia. Maka saya buat ilustrasi. Misalnya, ini daerah apa namanya nih Pak? Ya sebutlah ini Bandung ya. Kemudian di wilayah sana ini adalah mereka non muslim, negeri kufur. Pertanyaannya begini, mana yang disebut menang? Kalau ada sebuah basis kaum muslimin, orang Islam yang bersenjata kemudian memerangi sebuah basis kekuatan kufur dengan cara membunuh laki-lakinya, merampas harta bendanya, menawan wanita dan anak-anaknya, membumi hanguskan negerinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita datang ke sana, kita dakwahi mereka, kita ajak mereka setuju dengan ideologi kita ajak mereka untuk mendukung apa pemikiran kita, melakukan apa yang kita lakukan, meyakini apa yang mereka yakini, apa yang kita yakini, lalu mereka betul-betul mau bersama kita. Pertanyaannya, yang disebut menang yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Pak, ya. Kalau kita mampu membumi hanguskan mereka, menawan wanita dan anak-anaknya, merampas harta benda mereka, iya, sekarang kelihatannya secara dohir menang. Tapi di kemudian hari anak cucu mereka akan melakukan balas dendam. Ya. Dan perang akan berkelanjutan. Dan ini bukan kemenangan yang sesungguhnya. Ya. Maka kemenangan yang sesungguhnya adalah manakala mereka mau setuju dengan ide-ide pemikiran kita. Maka pertarungan pada perang generasi keempat adalah pertarungan tentang ideologi. Dan ketika masuk pada pertarungan ideologi yang disebut dengan perang narasi, ya, bangsa Barat sadar betul kekuatan Al-Quran, kekuatan Sunnah Rasulullah SAW ini kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran transendental. Sementara kebenaran mereka itu kebenaran uji coba yang setiap waktu selalu berganti-ganti. Apa yang mereka yakini sekarang di kemudian hari akan dipatahkan. Kenapa? Kebenaran mereka adalah kebenaran yang dihasilkan dari penelitian, uji coba, lalu kesimpulan yang seiring dengan perkembangan waktu dan zaman bisa saja berubah-berubah. Tapi beda dengan keyakinan kita. Sampai hari kiamat, kebenaran mutlak Al-Quran dan janji Nabi SAW tidak akan pernah berubah. Maka inilah barangkali di antara narasi yang akan kita angkat. Tapi sekali lagi kita akan berbicara dari basis ilmiah. Ya. Ini perlu kita sadari. Kenapa? Musuh-musuh Islam ketika mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan disiplin ilmu kita, mereka akan mengerahkan segala daya upaya mereka untuk merubah metodologi. Sehingga apa yang menjadi keyakinan kita itu bisa kemudian dianggap kalah dan salah atas kehebatan mereka dalam melakukan metodologi untuk materi yang sama.